Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizal. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Muhammad Warman, Program Studi Informatika. NIM 19 15 06 127. Nah, di sini saya akan memaparkan kembali terkait materi terkait paragraf. Di sini saya akan memaparkan kembali materi tentang paragraf. Namun di sini saya tidak akan membahas dengan detail. Saya hanya akan membahas mengenai pengertiannya seperti apa, kemudian ciri-cirinya dari paragraf itu kayak gimana, dan kita kasih contoh juga, contoh mengenai paragraf. Oke, kita akan masuk ke materinya. Nah, kalau kita melihat dari pengertian paragraf itu sendiri, mungkin kita bisa melihat dari bentuk fisiknya seperti kita lihat di buku gitu kan. Nah, paragraf itu adalah kumpulan kata-kata yang di awal katanya itu dia akan menjorok sedikit ke dalam seperti itu. Nah, kalau kita melihat dalam buku dan kita menemukan kalimat yang agak menjorok dalam, itu disebut paragraf seperti itu. Nah, paragraf itu kalau dalam bentuk fisiknya seperti itu. Nah, tapi kalau kita pengen membahas terkait sebenarnya paragraf itu seperti apa, paragraf itu adalah sebenarnya kumpulan dari kata-kata, kumpulan kata yang kata-kata itu membentuk kalimat. Dari kalimat-kalimat tersebut membentuk paragraf. Jadi paragraf itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang membentuk suatu makna seperti itu. Nah, dari paragraf itu sendiri punya satu kalimat utama, yang kalimat utama ini itu tuh menjadi poin utama dari penjelasan dari paragrafnya. Nah, jadi kalimat utama ini akan diikuti dengan kalimat-kalimat pendukungnya seperti itu. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, sudah saya sampaikan juga nih, salah satu dari sekumpulan kalimat tersebut itu punya yang namanya satu kalimat utama seperti itu. Nah, kita akan bahas terkait ciri-ciri dari paragraf. Nah, ciri-ciri dari paragraf itu adalah yang pertama, paragraf itu mengandung suatu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran atau beberapa kalimat penjelas. Jadi dalam paragraf itu ada satu kalimat utama dan ada beberapa kalimat penjelas yang menjadi penguat argumen. Bisa jadi penguat argumennya dari paragraf tersebut. Nah, yang kedua adalah kalimat-kalimat penjelas itu atau pikiran-pikiran penjelas tadi itu tuh kalimat-kalimat yang memang benar-benar mendukung dari kalimat utamanya gitu misal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di contohnya nanti. Kemudian yang ketiga adalah gagasan utama dan penjelas itu tuh harus ditulis dengan kata-kata yang lugas, kalimat yang efektif gitu. Kalimat yang efektif, kalimat yang lugas, tidak ambigu. Nah, kalau kalimatnya ambigu itu bisa menjadi hal yang membuat argumen kalimat utamanya itu tidak menjadi argumen yang kuat seperti itu. Kemudian yang keempat itu kalimat yang satu berkaitan atau kalimat-kalimat yang disusun dalam paragraf tersebut itu berurutan seperti itu, berurutan dan saling menguatkan kalimat-kalimat yang lain seperti itu. Jadi berurutan dia, kita membacanya tidak akan bingung seperti itu. Kita akan masuk ke contoh ya. Contohnya, nah di sini contoh pertama saya kasih contoh tentang, di sini ada suatu paragraf nih yang membahas, saya bacakan di sini. Merek HP sekarang tuh banyak pilihan di samping perusahaan teknologi yang sedang berkembang. Ada beberapa merek smartphone yang terkenal di antara kita, misalnya Samsung, Apple, Xiaomi, dan Oppo. Nah, meski begitu, jangan buang uang untuk membeli smartphone yang tidak dibutuhkan, beli seperlunya. Nah, kita breakdown sedikit di sini. Kalau kita melihat kalimat yang ada di paragraf ini, kita bisa melihat bahwa kalimat utamanya adalah kalimat pertama di sini. Masih kelihatan? Ya. Nah, kalimat utamanya adalah kalimat yang berada di awal. Ya. Ini ada merek HP sekarang banyak pilihan di samping perusahaan teknologi sedang berkembang. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya ini adalah kalimat-kalimat yang
menguatkan atau memberikan informasi lebih lengkap terkait kalimat utamanya gitu kan. Ada beberapa merek smartphone terkenal di antara kita, Samsung, Apple, Xiaomi, dan Oppo seperti itu. Nah, kemudian dilanjut lagi dengan kalimat argumen yang membangun opini dari para pembacanya itu, meski begitu jangan buang uang untuk membeli smartphone yang tidak kita butuhkan atau beli separuhnya seperti itu. Nah, dari paragraf ini itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa merek HP sekarang tuh banyak pilihannya yang berada di pasaran. Itu kita ambil contoh lagi, kita breakdown lagi paragraf yang kedua di sini. Bekerja di startup atau perusahaan startup itu memiliki beberapa unggulan. Pertama-tama, Anda akan memiliki kesempatan untuk belajar cara membangun perusahaan dari awal secara langsung. Kemudian yang kedua, Anda dapat bekerja di berbagai posisi yang tersedia di perusahaan. Dan yang ketiga, selanjutnya ini membuat Anda belajar banyak hal dan keterampilan semakin meningkat. Nah, kita breakdown lagi kalimat-kalimat yang ada di paragraf ini. Kalimat utamanya juga berada di awal, yaitu bekerja di startup atau perusahaan startup itu memiliki beberapa keunggulan. Nah, keunggulan-keunggulan itu pun disampaikan di kalimat-kalimat selanjutnya. Maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalimat paragraf ini itu membahas keunggulan-keunggulan dari bekerja di startup seperti itu. Kita breakdown lagi yang ketiga biar kita lebih paham ya. Setiap orang menyadari bahwa bahasa adalah sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, seni, sendi, kehidupan akan menjadi lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi itu berhenti. Faktanya, bahasa adalah alat komunikasi yang paling efektif dan efisien. Nah, di sini ada yang beda, yaitu kalimat utamanya itu berada di akhir. Namun itu tidak menutup kemungkinan, tidak menjadi kesalahan kalau argumen dari paragraf ini itu masih tepat, masih padu ya, rangkaian katanya masih padu meskipun kalimat utama yang berada di akhir. Jadi kalimat-kalimat pendukungnya itu seperti mereveal sesuatu di akhir seperti itu. Di sini kita melihat kalimat utama itu faktanya bahasa adalah alat komunikasi yang paling efektif dan efisien seperti itu. Kemudian kalimat-kalimat sebelumnya itu juga menguatkan argumen-argumennya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin hanya seperti itu penjelasan dari paragraf ya. Mungkin semoga informasi yang sampaikan ini bisa menjadi wawasan untuk teman-teman yang melihat. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.